Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Di sini di kesempatan hari ini, di depan saya ada satu unit motor Honda Beat. Honda Beat yang starternya kasar. Dimana yaitu di sini keluhannya, ya. Mau servis di bagian area bak CVT, ganti ban belakang, ban luar, ban dalam, dan di bagian area bak CVT, RPM angkatan awal dia gemeletrak, tak 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 tak, ya. Giliran pas di bawah jalan, dia gemeletrak, tak 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 tak, di bagian sini, ya. Tapi saat setensioner dan saat RPM tinggi itu tidak ada suara gemeletrak. Jadi pas angkatan awal saja yang gemeletrak. Pas di bawah, ya, saya ulangi sekali lagi. Angkatan awal pas di bawah tak 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 tak, meraktak. Nah, itu kemungkinan besar, prediksi sementara, ya. Itu kendalanya ada di bagian sini. Di bagian bearing CVT, ya, di bagian bearing bak CVT, lebih tepatnya di sini letaknya, ya, itu sudah longgar. Entah itu di bagian dalam as pulinya. Biasanya untuk motor ini di bagian ujung as puli itu ada sealnya. Biasanya di bagian situ sealnya sudah habis, sudah tekor, ya, dan kemungkinan di bagian bearingnya juga sudah bermasalah. Baiklah, supaya lebih jelas lagi teman-teman melihat kronologi suaranya berpusat dari mana dan suaranya seperti apa, kita langsung coba nyalakan. Nyalakan, Dek. Standarku. Gawat terus. Mana kita? Jadi, ya, Dek, di dongkrak be, soalnya ke standar roron, Nek. Harap di dongkrak esak, harap diganjal esak. Pokoknya burin yang nganggang be, ban burin, Nek. Soalnya ganti ban jero segala, ban luar segala. Jadi, ya, kata yang punya motor, suaranya saat RPM bawah saja dan setensioner saja. Tapi ini setelah dicoba, bisa teman-teman dengarkan tadi, saat RPM bawah berisik dan saat RPM tinggi juga berisik, ya, di bagian CVT, lebih tepatnya di sini, ya. Jadi kemungkinan bukan di bearing CVT saja, bukan di bearing bak CVT saja yang bermasalah. Kemungkinan di bagian
Kampas ganda mungkin bermasalah. Jadi baiklah, untuk memperjelas kronologi permasalahannya itu berpusat dari mana, ya. Langsung saja kita buka. Ya, kita buka di bagian area bak CVT. Kira-kira di bagian area bak CVT itu kerusakannya atau kronologi permasalahannya ada di bagian mana, ya. Kita buka saja langsung. Karena sekalian mau diganti ban luar dan diganti ban dalam juga yang belakang, ya. Kenapa tadi dikit kok? Boleh. Oli apa? Oli ngawat ya? Kenapa tugel apa bau deh? Terus kena. Oh, dongkrak mana dongkrak? Rutin ya? Nggak gabung wah, rutin wah. Ada kudu nang samet. Terus, hop, wis gan, lapas di. Hop, kunci walu dek. Kunci walu dikit. Jadi langsung saja kita buka. Untuk memperjelas kronologi permasalahannya itu ada di bagian mana, kita buka langsung. Tahu aja. Out boy. Itu kan pengen ngegas. Ay, pwede pakai hirup.
Jadi bisa teman-teman lihat di sini, di bagian ujung sini, ya, ini seharusnya ada O-ring seal, ya. Jika di bagian sini tidak ada O-ring atau seal, dijamin bearing di bagian sini, ya, walaupun baru sekalipun yang original itu tidak akan awet, akan cepat rusak, ya, untuk di bagian bearing ini. Jika di sini di bagian sini, di bagian ujung aspuli ini tidak ada sealnya, ya, tidak ada sealnya, ya. Pertama ini tidak ada sealnya, dan yang kedua bisa teman-teman lihat di bagian bearing, ya, di bagian bearing bak CVT, lebih tepatnya di sini, ya, di bagian bushingnya ini rusak, ini kemakan. Ini kemakan parah. Jadi kemungkinan besar suara berisik, kronologi suara berisik berpusat dari sini, ya, dari bearing bak CVT yang di bagian bushingnya ini kemakan, ya, di bagian bushingnya kemakan. Ini diakibatkan, ya, jadi di bagian bushing ini habis aus seperti ini, ya, kemakan, diakibatkan oleh ini. Diakibatkan oleh aspuli, di ujung aspuli ini di bagian sealnya nggak ada, ya. Entah ini habis, entah ini proses pemasangan tidak dipasang atau gimana, ya, saya tidak tahu. Intinya di sini harus ada O-ring atau seal gelang di ujung aspuli ini, ya, untuk jenis motor ini. Baiklah, untuk yang selanjutnya, kita periksa saja di bagian seluruh area CVT, entah itu di bagian puli primary dan puli sekundari kita periksa, ya, supaya diyakinkan bahwa di bagian dalam sini itu aman-aman saja, tidak ada masalah, ya. Langsung saja kita buka.
Ini panas. Ini masih belum terlalu dingin. Tot. Panas sekali ini teman-teman. Baiklah, jadi setelah kita buka semuanya, ya, kita buka semuanya di bagian area bak CVT, ya. Ini kita periksa satu-satu. Pertama kita cek di bagian puli sekundari atau di bagian puli belakang. Ini tidak goyang, ya. Jika ini terjadi goyang kanan kiri, ya, ini lebih tepatnya goyang, ini akan menimbulkan suara. Akibatnya jika ini goyang, ini menimbulkan suara berisik. Ya. Ini akan menimbulkan suara berisik jika ini goyang, satu. Dan yang kedua, jika ini mengalami kegoyangan, intinya mengalami kerusakan, goyang di bagian sini. Ini ke bagian pibel tidak akan awet. Ya, sekalipun yang original, jika ini sudah parah goyangnya, kemungkinan ke bagian pibel itu tidak awet, ya, di bagian sini, dan ke performa motor itu sendiri menjadi kurang. Ini saya kira di bagian puli sekundari atau puli belakang ini aman, tidak ada masalah. Dan kita cek di bagian bearingnya. Bearingnya ada dua letaknya, di ujung sini satu dan di ujung sini satu. Kita coba cek ke sini. Coba puterlah dek, puter. Ya. Ini cenderung suaranya halus. Coba kita pasang ke sini. Putar. Kaburi. Karep. Baiklah, untuk di bagian bearing ini segitu suaranya saya kira masih normal, ya. Segitu suaranya saya kira masih normal, belum begitu parah. Jadi ini cenderung tidak akan terdengar suara seperti ini. Ya. Tidak akan terdengar keras ke bagian luar seperti saat pertama dinyalakan tadi. Itu suaranya sangat amat keras. Selanjutnya
Untuk di bagian kampas ganda di sini, saya kira untuk di bagian kampas ganda juga ini masih normal, masih lumayan, masih 50% ya. Masih lumayan, masih bisa untuk digunakan. Jadi ini tidak ada masalah. Di bagian spring kampas ganda atau di bagian per kampas ganda ini juga masih bagus ya. Di bagian sini, di bagian bantalan kampas ganda ini sudah sobek. Ini sobek satu. Ya. Jadi untuk di bagian bantalan rumah roller juga di sini, ya ini yang duanya masih bagus, masih layak kita pakai, dan yang satu ini sudah rusak, tapi rusaknya di bagian ujung. Ini juga tidak masalah, bisa digunakan lagi. Cuman kita proses pemasangannya dibalik, ya seperti ini. Tadinya yang rusak di bagian atas, nah di sini, jadi kita balik seperti ini, ya. Baiklah, jadi untuk karet ini juga aman, tidak ada masalah. Walaupun ini sobek segini sedikit ya, ini tidak akan menimbulkan suara sedikit pun ya. Jadi kronologi suara berisik seperti tadi bukan dari sini dan bukan dari ketiga bantalan rumah roller ini. Ya, ini tidak masalah. Dan untuk di bagian sini, di bagian bantalan rumah roller juga, ya, ini masih normal. Ini masih normal, tidak ada masalah, ya. Ini masih kencang, segini masih kuat, ya masih bagus, masih layak untuk digunakan. Panasnya, panas. Dan untuk di bagian roller juga ini masih normal, ya. Masih bagus. Dan untuk di bagian puli primer, ya, puli primary atau puli bagian depan atau bisa disebut juga rumah roller, ini juga masih bagus, masih layak kita gunakan. Dan untuk di bagian sini juga tidak mengalami goyang, ya. Ini masih bisa digunakan, ya, bukan masih bisa, tapi ini masih sangat layak untuk digunakan. Untuk di bagian sini juga, ini masih bagus. Intinya di semua komponen area CVT, ya, semuanya ini, ya, ini masih bagus, semuanya masih layak digunakan, terkecuali di bagian sini yang saya sebutkan tadi di awal video, ya. Di bagian sini, remnya kenceng amat.
Orang muter banget. Merah. Oh, wes. Merah bahaya. Jadi untuk di bagian ujung puli ini ya, satu, ini tidak ada seal. Ya. Tidak ada seal mengakibatkan kerusakan di bagian sini. Mengakibatkan kerusakan di bagian bearing bak CPT. Ya. Ini bosingnya, lebih tepatnya kuningannya. Ini kemakan oleh as puli ini yang tidak ada sealnya, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, di bagian ujung as puli ini untuk jenis motor ini, motor Beat, Honda Beat yang starternya kasar. Di sini di bagian ujung as pulinya harus ada sealnya, ya. Karena di sini dibuat celak seperti ini, ya. Ini lebih tepatnya untuk seal atau untuk o-ring, ya. Jadi yang kita ganti cuma di bagian bearing, ya, dan di bagian ujung as puli sealnya, ya. Kita beri seal dan kita ganti di bagian bearing bak CVT. Jadi itu saja, ya, yang membuat motor ini berisik seperti tadi, ya. Jadi baiklah, untuk selanjutnya kita cuci di bagian area CVT sampai bersih, ya. Kita cuci semuanya. Nanti lanjut ke proses pemasangan, ya. Tapi sebelumnya kita lepas dulu di bagian sini. Kita lepas dulu. Dek, iki dek. Tang snap ring. Tang sing cilik. Iya. Iya. Ujungnya ada apa sih? Cokel beki. Oke, makan lagi. Cokel kita singlekan langsung nyokel. Oke. Si jenis kah belakang nih. Kok dikit. Wis dorong. Jadi untuk di bagian tangnya ini tumpul, entah bekas apa. Jadi nanti kita perbaiki lagi di bagian ini. Kuncikin. Ning iku apa? Ning kompan warna putih. Ujung kompresor. Ana kompan. Kau be kompan kabeh. Karo kunci, iya kunci Inggris kan. Karo kunci pitulas. Iya.
Jadi untuk di bagian bearing ini sudah terlepas, ya. Jadi untuk lekernya, untuk buka di bagian bearing, ya ini banyak sekali di toko online, bisa teman-teman cari di sana, harganya murah, kurang lebih 300 ribuan ya satu set, untuk yang ukuran kecil dan ukuran yang besar. Jadi bisa teman-teman cari di toko online sendiri untuk buka bearing sini, lekernya. Contohnya seperti ini. Ini banyak ukurannya. Baiklah, untuk selanjutnya di bagian bearing ini sudah terlepas. Untuk selanjutnya kita bersihkan, kita cuci semuanya ya. Jadi untuk proses pencucian tidak saya videokan karena lumayan ya, proses pencucian itu cukup lama, membutuhkan beberapa menit untuk proses pencucian ya. Baiklah, untuk selanjutnya videonya saya jeda dulu, nanti setelah kita bersih semuanya, setelah bersih nanti lanjut ke proses pemasangan ya. Jadi videonya saya jeda dulu. Baiklah, jadi untuk semua komponen-komponen di bagian area bak CVT semuanya sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci ya. Di bagian semuanya sudah bersih. Jadi untuk kepada yang punya motor ya, kebetulan sekali yang punya motor tidak menyaksikan di sini. Jadi yang kita ganti pertama di bagian bearing bak CVT ya, ini kita buka dan kita bandingkan. Ini kondisi yang normal dan ini kondisi yang sudah rusak ya. Nah, di bagian dalam sini ini yang membuat berisik. Dan ini yang normal. Ini di bagian bosingnya cenderung halus, rata. Dari ujung sini ke ujung sini ini rata. Dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini ini rata. Ya. Bisa teman-teman bedakan dan bisa teman-teman bandingkan. Pertama, bearing ini ya yang kita ganti satu. Kedua, grease setempet yang dikhususkan untuk di bagian area CVT. Dan yang kedua, seal ya, o-ring untuk di bagian sini, untuk di bagian ujung as puli ya. Dan yang selanjutnya bensin untuk mencuci ya, 10.000. Dan selanjutnya di bagian ban luar dan ban dalam ya. Cuman itu saja yang diganti. Jadi yang diganti yang saya sudah sebutkan tadi. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Kita maju sedikit, silau.
Jadi untuk pemasangan di bagian per, caranya seperti ini. Baiklah, untuk di bagian puli ini sudah kita pasang ya. Baiklah, selanjutnya kita proses pemasangan di bagian puli primary ya, atau bisa disebut juga rumah roller. Selanjutnya kita olesi dengan grease atau setempet yang dikhususkan untuk di bagian area CVT. Ini jangan terlalu banyak, secukupnya saja.
Dan untuk selanjutnya jangan lupa kita pasang di bagian o-ring di ujung aspuli ini. Baiklah, untuk semua pemasangan di bagian komponen area bak CVT semuanya sudah terakit ya. Jadi lanjut ke proses pengencangan. Pengencangan baut truk as dan pengencangan di baut as puli ya, lebih tepatnya di bagian puli primary dan di bagian puli sekundari. Kita kencangkan. Baiklah, untuk proses pengencangan sudah selesai. Lanjut ke proses pemasangan di bagian sini. Dia pasang deh. Nah, jadi ditambah ini ya teman-teman. Jadi untuk yang punya motor ya, baut di bagian area bak CVT ini kita ganti 2 ya. Yang satu tidak ada. Ya, tadi pas saya buka pertama ini tidak ada satu. Dan ini sing dawakun. Nah, yang ini terlalu panjang, bukan punyanya. Jadi yang kita ganti 2 biji.
Setelah terpasang semuanya, nanti kita coba lagi. Ya. Apa kemungkinan jadi suaranya kemungkinan besar sudah tidak berisik lagi. Karena untuk di bagian area bak CVT yang terlihat cuman di bagian situ saja yang rusak. Ya, di bagian bearing bak CVT. Dek manjang YouTube irakin. Aja grogi. Anjay kirang. Bahaya. Itu yang kali semangat tuh gitu metong ya. Udah kabogoh nih. Sarobe jeung kunci teh. Dek. Wes, Kenapa teh ge durung dipasang? respect. Apa? Baiklah. Jadi kendalanya masih ada lagi ya teman-teman. Ini kendalanya masih ada lagi di bagian roda belakang ya. Tadi saya tidak cek di bagian roda belakang ini bearingnya goyang.
Pelan, jangan bentar aja. Nah. Di bagian bearingnya ini goyang. Ya. Baiklah, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Jadi kita buat 2 video karena durasinya ini sudah lama ya. Jadi kita buat 2 part 1 dan part 2 ya. Jadi pertama ini sudah selesai untuk di bagian area bak CVT, ini sudah selesai semuanya ya. Jadi lanjut ke proses pembukaan di bagian gearbox ya, atau di bagian gigi rasio. Di bagian bearingnya ini bermasalah, bagian bearing belakang. Otomatis untuk pembukaan di bagian gigi rasio ya, bagian area bak CVT kita buka lagi ya. Kita buka di bagian puli sekondari atau puli belakang ya. Kita buka di bagian area puli belakang ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya pembukaan di bagian gigi rasio, silahkan ya buka di bagian kolom deskripsi. Di sana ada video part 2-nya untuk video ini ya. Dan di sana juga sudah tercantum linknya, tinggal teman-teman klik saja. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.